Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video berikutnya adalah lanjutan mengenai aplikasi integral yang pada sebelumnya sudah dibahas mengenai aplikasi integral pada gerak lurus dan kerja atau usaha. Nah, sekarang ini pada gaya tekanan fluida. Poinnya di situ. Nah, seperti yang kita tahu, ketika sudah membahas aplikasi pada kasus-kasus fisik, maka kita tidak akan lepas dari rumus-rumus fisika. Jadi jika suatu permukaan datar dengan luas L, terendam secara horizontal ke dalam H dengan kedalaman H dalam suatu tempat fluida, maka fluida memberi gaya normal pada permukaan dengan ρ HL, gaya normalnya. Gaya normal pada fluida, pada benda yang sudah dicelupkan atau ditenggelamkan. Rho itu adalah kerapatan berat fluida. Ingat di sini beda dengan ilmu fisika. Kalau fisika ini gaya angkat namanya gaya itu saya lupa, Archimedes kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kalau yang ini di sini kita bukan pakai massa jenis rho-nya, tapi kerapatan berat. Nah, bedanya kalau massa jenis itu satuannya gram atau kilogram per meter kubik. Nah, di sini kita karena berat jenis atau berat kerapatan berat rho yang digunakan, maka di sini pakai Newton. Hati-hati di sini. Beda ya dengan yang biasa digunakan di fisika. Nah, gaya F pada fluida tidak bergantung pada bentuk dari tempat fluida. Jadi bisa dilihat pada gambar ini. Ini kan mau bentuknya bagaimanapun, jika fluidanya kita tuang, maka dia akan memiliki ketinggian yang sama. Jadi dengan volume yang sama, jumlah cairan yang sama, tapi bentuknya saja yang berbeda, ternyata ketinggiannya akan sama. Nah, tiga tempat pada gambar mempunyai dasar dengan luas yang sama, terisi dengan kedalaman yang sama juga, H. Maka setiap tempat akan mempunyai gaya fluida yang sama. Seperti itu. Gaya pada permukaan ini sama. Permukaan tok tapi. Jadi, tekanan sendiri itu kan F per L. Luas. Dalam fisika F per A. Pakai area. Dalam sini matematik pakai simbol L luas. Jadi tinggal kita masukkan ini rumusnya. Rho HL. L-nya dicoret, tinggal Rho H saja. Kita contohkan saja. Jadi jika lempeng lingkaran datar jari-jarinya 2 meter direndam secara horizontal, berarti horizontal ya, air sedemikian sehingga permukaan atas pada kedalaman 3 meter. Jadi dia pada kedalaman 3 meter. Tentukan gayanya, tinggal kita gunakan rumus tadi. Ini belum menyinggung integralnya. Rho HL, L-nya pi R kuadrat, karena kebetulan membentuk lempeng lingkaran, maka pakai rumus luas lingkaran, tinggal masukkan angkanya. Kita dekatkan P-nya, kita hitung P-nya, kita masukkan, jadi 369,828 Newton. Kalau tanya tekanannya, tinggal kita gunakan rumus yang tadi, ketemunya 29,43 PA atau Pascal. Nah, ini keluar nama Pascal ini. Nah, pada prinsip Pascal, dalam fisika menyatakan bahwa tekanan fluida sama dengan semua arah. Jadi jika permukaan datar direndam secara vertikal, atau pada sembarang sudut lah, tekanan pada suatu titik dengan kedalaman yang sama persis dengan tekanan pada suatu titik dan kedalaman H pada permukaan horizontal. Jadi ini tekanan di sini, dan di sini itu sama. Satu titik saja tapi. Nah, rumus ini bisa dipakai untuk satu titik. Namun tidak dapat dipakai untuk mencari total gaya pada titik-titik di sini. Tidak bisa. Karena ketinggiannya beda-beda. Lebarnya juga beda-beda kalau bentuknya beda. Seperti itu. Maka dibuatlah asumsi bahwa permukaan datar dicelupkan secara vertikal dalam cairan, dalam kerapatan rho, maka ada perubahan di situ. L-nya ini kan berubah. Dalamnya berubah, lebarnya juga berubah.
lebar bendanya maksudnya, maka akan berubah fungsi. Kedalaman itu adalah H-nya. Jadi di sini ada H dalam bentuk fungsi X, ya. Kemudian ada weight ya, bukan weight ya, weight lebar juga dalam fungsi X. Seperti itu. Sehingga rumusnya berubah menjadi bentuk integrasi karena tidak sama. Jadi proses integrasi itu digunakan pada kasus-kasus di mana ada perubahan-perubahan, tapi perubahannya kita bisa analisis pola perubahannya, sehingga pola itu yang kita gunakan dan kita bisa gunakan itu pola tadi untuk menghitung dalam bentuk integrasi. Contoh, lempeng dengan bentuk segitiga sama kaki dengan alas 10 ft 10 feet dan tinggi 4 feet direndam secara vertikal dalam minyak seperti tampak pada gambar ini. Lempengnya segitiga. Gaya fluida, pertanyaannya berapa gaya fluida F terhadap permukaan lempeng jika kerapatannya 30 lb per ft. Ini minyaknya berarti ya, berat minyaknya. Sudah lb ya, sudah pound per ft, ini berarti sudah newton, berarti sudah tidak perlu kita apa-apakan. Ini satuan keteknikan ya, ft, lb, pound bacanya. Nah ini kebetulan yang ditanya adalah gaya pada permukaan lempeng, maka semuanya, bukan pada satu titik saja, tapi semua titik pada lempeng. Maka terpaksa kita pakai analisis integrasi. Namun kita cari dulu, ini kedalamannya kan 3 katanya. Ini kan ada pada gambar ini 3 ft, tingginya 4, ada di soal di sini. Lebarnya 10, juga ada di soal. Nah, yang berubah-ubah ini kalau kita lihat lempengnya, ini kan lebar. Dari sini, dari baris ini ya, ke bawah ini, anggaplah ini 0, sampai ke sini 4, ini kan berubah-ubah tingginya. Jadi dari 3 tambah 1, 3 tambah 2, sampai 3 tambah 4 kedalamannya. Terus lebarnya dari mulai tak punya lebar, kemudian melebar dari berapa ini? Anggaplah kalau dari sini berarti dari 0 sampai 5. Ini kan 10 berarti, 0 sampai 5. Seperti itu. Karena kebetulan simetri. Kalau kita gambarkan begini. Nah, jadi H-nya ini, 3-nya ini jadi 3 plus X. X-nya dari mana? Dari 0 sampai 4. Jadi kan 3 tambah 0, 3 tambah 1, 3 tambah 2, sampai 3 tambah 4. Itu kedalamannya, H-nya. Lebarnya, ini kita pakai perbandingan segitiga. Ini kan ada W lebarnya. W per 10 pakai 4 ini. Kita 5 ya. Kita coba. Nah ini. W per 10 X per 4. Nah, W per 10 X per 4. W-nya untuk lebarnya. Lebar mulai tak punya lebar sampai lebarnya jadi 10. Mulai tak punya mulai dari titik 0 sampai titik 4. Berarti kan ini mulai tak punya lebar W-nya dengan X-nya, W-nya dengan X-nya, ya, 10 dengan 4-nya. Berarti W per 10 sama dengan X per 10. Itu konsep matematik perbandingan. Seperti itu. Itu SMP kelas 3 materinya. Materi kesebangunan istilahnya itu. Kesebangunan dan kongruen. Jadi tinggal kita kali silang saja ketemu fungsinya. W 5 per 2X. Nah, kita sudah punya H, kita sudah punya W. Tinggal kita masukkan rumus tadi. Yang ini. Ini kan H, W. Variabelnya. Oke. Ini kita lanjutkan aja. Integralnya, rho-nya sudah ada, H-nya sudah ada. Ini, W-nya juga sudah ada. Tinggal kita masukkan. Batasnya 0 sampai 4. Karena yang berubah itu sepanjang 4 ini. Maka 0 sampai 4 yang digunakan. Tinggal kita kali aja. Ini ada 3. Ketemunya 3x plus x kuadrat. 75-nya kita keluarkan. Karena 30 kali 5 dibagi 2. Ya. 30 kali 5 dibagi 2 itu 75. Kemudian ini 3 kali x, 3x ini X kuadrat ya. Ini gini. Nah, tinggal kita integralkan.
Ketemunya 75 buka kurung, integralnya 3/2 X pangkat 2 ditambah 1/3 X pangkat 3, 0 sampai 4, ketemunya 3.400 pound atau lb. Itu nilai gaya pada permukaannya secara keseluruhan. Ya, bukan pada titik-titik tertentu. Kalau pada titik-titik tertentu tinggal pakai kedalaman tadi. Roha tadi. Selesai. Oke, gini saja. Untuk menentukan tekanan fluida tidak ada tugas. Ya, kali ini sudah begitu saja. Terima kasih. Semoga bisa menambah pemahamannya dalam aplikasi integral. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.